Nah, saudara, sudah 1 pekan pemerintah menerapkan larangan mudik lebaran di tengah pandemi corona. Namun banyak masyarakat yang mengabaikan larangan ini. Berbagai cara dan upaya dilakukan asalkan bisa pulang ke kampung halaman. Bahkan melalui jasa mudik ilegal. Apa yang membuat mereka nekat mudik? Kita akan membahasnya dengan sosiolog Universitas 11 Maret Surakarta Derajat Trikartono melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Derajat. Malam Mbak Sofi. Kabar baik ya, sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat Pak Derajat. Begini Pak, pemerintah sudah mensosialisasikan pentingnya supaya tahun ini tidak mudik lebaran karena bahayanya besar sekali. Tapi ternyata dari laporan jurnalis Kompas TV sejak beberapa hari terakhir ini banyak yang nekat mudik. Sebenarnya kalau menurut Anda Pak Derajat, apa yang membuat mereka begitu nekat? Karena sebenarnya saya paham, saya yakin sekali bahwa orang-orang ini sebenarnya tahu ada risiko ketika mereka mudik dari daerah merah Jakarta menuju ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Apa yang membuat mereka nekat, Pak Derajat? Oke, mudik itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah niat pemudik dari Jakarta atau Jakarta. Kedua adalah fasilitas transportasi, kendaraan dan jalan. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, dari 3 itu, sepanjang masih terhubung, maka mudik masih dilakukan. Kenapa? Karena virus corona itu bentuknya ada 2. Yang satu bentuknya memang penyakit. Resikonya adalah kalau kena penyakit itu, dia akan di rumah sakit dan mati. Tapi yang kedua adalah corona ini sebagai pengetahuan. Nah, sebagai pengetahuan, dia terhubung dengan budaya dan kekuasaan. Sepanjang itu masih lekat dengan budaya atau dengan kekuasaan, maka dia kemudian akan mencobanya melakukannya. Misalnya saja dari aspek budaya. Kalau dari segi pemerintah melarang, yaitu dengan penyegatan-penyegatan, nanti kalau ketangkep dia akan dikarantina 14 hari, itu bisa dia anggap biasa dibandingkan dengan hukuman-hukuman budaya. Misalnya saja kalau saya tidak pulang ke kampung, saya menjadi anak durhaka. Oke. Kalau saya tidak pulang ke kampung, itu orang tua saya, roh orang tua saya yang mati akan pulang ke rumah itu sehari sebelum Lebaran. Kalau saya tidak pulang, tidak mendoakan, maka orang tua saya sengsara. Nah, ini adalah tekanan budaya yang harus saya hadapi sama beratnya dengan tekanan kalau saya ditangkap pemerintah tadi. Di samping itu didukung oleh di dalam proses transportasinya ada ekonomi pasar, ada ekonomi moral. Ekonomi pasar itu ya sepanjang ada demand, pasti supply disediakan. Orang pasti tetap akan keluarlah dengan segala macam cara untuk mengantar orang mudik itu karena ada permintaan itu. Tapi juga ada ekonomi moral di mana orang mengantar orang mudik bukan karena uangnya, tetapi karena empati. Ya, kasihan, karena dia kasihan. Ini juga harus, saya juga merasakan hal itu. Jadi mumpung saya juga berangkat ke sana, yang box-box truk-truk itu sekalianlah saya bawa gitu. Kalau dikasih uang, alhamdulillah. Nggak dikasih, ya sudah gitu. Jadi di situ ada kompleksitas masalah untuk memaksa orang tepat mudik. Gitu. Pak Derajat, menarik bahwa Anda tadi menyebutkan salah satunya adalah tekanan budaya karena mudik ini begitu membudaya di masyarakat Indonesia. Tapi apakah kemudian bobotnya sama atau lebih besar dibandingkan dengan tekanan ekonomi? Dijawab nanti Pak Derajat, kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.